Sejak tahun lalu terlihat ada tren peningkatan kegempaan itu mengklaster antara lain di selatan Jawa. Ada dua hal. Pertama, dari sejarah kejadian tsunami di masa lalu. Kami bersama para pakar, jadi BMKG itu tidak meneliti sendiri. Yang melakukan penelitian itu para pakar gempa dan tsunami, sudah banyak kajian penelitiannya. Kajian terakhir antara lain tahun 2017 oleh Pusat Studi Gempa Nasional itu bisa menyampaikan informasi potensi kejadian tsunami di selatan Jawa ini, pusat atau sumber gempanya ada di mana dan kekuatan terbesar berapa. Nah, dari kajian tersebut kita bisa mengetahui 8,7 itu kekuatan atau magnitudo gempa yang terbesar di selatan Jawa Timur. Jadi kami menggunakan hasil studi para peneliti yang sudah ada sebelumnya. Kami tidak meneliti sendiri itu pusat gempanya. Kemudian dari hasil studi itu kami di sini ada Pak Bambang ya, melakukan pemodelan, menghitung kembali kalau ada gempa sekuat 8,7 di selatan Jawa, misalnya selatan Trenggalek ya, itu akan membangkitkan gelombang tsunami berapa tingginya. Skenario terburuk itu yang maksimum tadi, pusat magnitudo gempa, dan datangnya berapa menit. Nah, itu semua adalah potensi, bukan prediksi, tidak ada kepastian ya. Jadi namun memang sejarah ada bisa kita hitung terjadi terakhir tahun berapa, akan kira-kira terjadi kemudian tahun berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kantor beliau Pusat Gempa dan Tsunami melakukan monitoring gempa-gempa yang terjadi di Indonesia. Sejak tahun lalu terlihat ada tren peningkatan kegempaan itu mengklaster antara lain di selatan Jawa. Jadi ada gejala di selatan Jawa itu makin aktif. Nah, jadi ada kekhawatiran jangan-jangan sewaktu-waktu akan terjadi apabila kita melihat sejarah dan melihat studi. Yang paling penting daripada menebak-nebak, lebih baik masyarakat disiapkan. Seandainya terjadi, sewaktu-waktu sudah terampil, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sambil berdoa itu tidak terjadi. Sistem peringatan dininya seperti apa integrasinya yang dijalankan oleh BMKG ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami? Dari Pusat Gempa dan Tsunami, dari kantor beliau Pak Bambang, itu melakukan monitoring dengan sensor-sensor gempa. Jadi sistem peringatan dini itu dibuat berdasarkan perhitungan pada sinyal-sinyal gelombang gempa yang masuk diproses di Pusat Gempa Nasional. Dari situ akan diketahui berapa magnitudonya, berapa kedalamannya, lokasinya di mana ya, lokasinya di mana, di darat atau di laut. Kemudian bisa dihitung, dimodelkan apakah berpotensi terjadi tsunami atau tidak. Contohnya peta tadi itu salah satu contoh bagian pemodelan. Nah, kalau berpotensi, kantor Pusat Gempa Nasional segera mengirimkan informasi dalam waktu kurang dari 5 menit setelah guncangan gempa terekam, dikirimkan dari Jakarta, dari BMKG Jakarta, langsung ke BPBD di lokasi terdampak, misalnya di sini. Langsung diterima oleh BPBD. Dari informasi itu, BPBD bisa memutuskan harus melakukan evakuasi atau tidak. Kalau harus melakukan evakuasi, BPBD langsung memencet sirine agar masyarakat di lokasi ini bisa segera menjauh, naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi sistemnya dari pusat berdasarkan perhitungan data kegempaan dan pemodelan dikirim langsung ke kabupaten atau ke Trenggalek atau ke desa sini, ke BPBD di kabupaten. Kemudian dari BPBD menyampaikan ke masyarakat, bisa mencet sirine, bisa melalui HP, bisa melalui mobile phone yang tadi. Jadi berlapis-lapis, artinya tidak hanya sirine. Kalau sirine gagal, bisa lewat HP,
HP gagal bisa lewat HP. Sekaligus ada 3 cara, bisa lewat sosial media, bisa lewat televisi. Jadi ada berbagai cara, multimoda.